Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Saja untuk pahlawan, gerak langkah berdiri di setiap lorong kota, tegap siaga hinggapi para pemuda, pemuda yang terlena dengan buaya tersebut. Sajak menenang jiwa, tentu meriah bukakan telinga.
jiwa yang menanti dekapan kesunyian malam. Alunan kentungan bagai panggilan setiap jiwa. Jiwa yang tertidur untuk mengabdi. Hai pemuda, perang belum usai. Angkat dagumu, Ibu Pertiwi menantimu. Tarian kebebasan mengiringi nyanyian kegembiraan. Sangsaka tak henti berkibar, mengorbankan semangat persatuan. Namun gegap gempita itu hanya fata morgana. Ya, kita sudah merdeka, tetapi para penjajah masih mengikat kaki dan tangan Ibu Pertiwi. Tangis lara mengiris setiap jiwa yang berpijak di bumi persada ini. Rasa aman sirna diterpa tangis sendu para wanita. Merelakan tambatan hati yang membanggakan kain lusuh berbau amis. Pengobat rindu yang semu. Layaknya menukar impian indah dengan kenyataan pahit. Para penjaga keluarga melepas genggam tangan yang erat merayu. Sebuah anggukan pertanda panggilan Ibu Pertiwi pelik mengusik. Pahlawan coretan pena berderet celotehan, siasat menumbangkan penjajah menggema di setiap api tekad. Para pemuda tak peduli apakah esok masih menghampiri atau sang kahil menyambut mereka dengan dekapan damai. Semangat yang membara menggiring perjuangan menggenggam masa tertunda. Zaman teguh mencangkram senjata, tak gentak menghadang. Mengalah bukan pilihan, lawan menjadi keharusan. Kami sudah merdeka, takkan ku biarkan Ibu Pertiwi menangis sembuh. Janjiku, sumpahku, wahai penjajah, tanah ini milik kami, surga ini impian kami. Nyala takutlah dengan api semangat kami. Salam perjuangan dari para pemuda bumi Pertiwi. Jeritan mayayat, tangisan merintih, menyergap keheningan fajar. Mereka yang berjuang tergeletak terdiam, hanya ada senyuman tipis mengiris saat kembali ke pangkuannya. Tak ada lagi kesombongan muda, tak ada lagi kearifan tetua. Janda lirih mengusap air mata, yatim yang meratapi kesendirian. Ibu Pertiwi yang menangis sekali lagi melepas putra bangsa. Mengabdi diri untuk bakti negeri. Tapi kita belum kalah, kawan. Sorak-serak berkumandang mencoba busungkan dada. Merdeka atau mati, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Kita tak gentar. Tumpahlah darah kami untukmu, Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, tidakkah kau sombong? Darahmu telah tertumpah, keringat habis terparas, air matamu tak lagi memiliki daya untuk mempermalukan dirimu. Tetapi, apa katamu, hai putra bangsa? Kami bukanlah pahlawan seperti katamu. Kami tidaklah berjasa seperti asam. Kami hanya sendu melihat ibu kami meringkuk, mengutuk, meratapi putra bangsa yang mengais di tanah surga
jasamu selalu kami kenang. Tenanglah di sana, dan biarkanlah semangat juangmu membara di tengah kaulah muda. Dan tersenyumlah dalam doa untuk kami penerus bangsa ini. Selamat pagi teman-teman, saat ini kami akan menceritakan secara singkat sejarah 10 November atau yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Yuk simak baik-baik peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan salah satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malibi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu Malibi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintasi di depan gedung Internatio. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison menyebut tewasnya Malibi sebagai salah satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas dendam terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pucuk Pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil menyatakan rakyat Indonesia tidak takut atas ancaman Christison yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkannya itu. Terdapat satu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu Jepang ingin menguasai Manchuria dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu. Ofisir Nippon Nakamura tewas, tidak terima serdadunya tewas. Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula persatuan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikorbankan. Lalu dari berbagai penjara, tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Makasih. Dengan tewasnya Malibi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Dan ternyata memang pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru saja terbentuk untuk menyerahkan diri. Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur yaitu Mayor Jenderal Mansur meminta seluruh pemimpin Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Jalan Batavia 9 November 1945. Penghinaan tersebut membuat para pejuang kemerdekaan terbakar. Kemudian BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, khususnya tata cara penggunaan senjata hasil
rampasan pasukan Nippon. Perlu diketahui pada zaman itu banyak pejuang rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan. Hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup secara bergantian, mereka memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang lain. Dan seterusnya, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok perjuangan itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali. Para laki-laki dan alim utama dari berbagai pulau Jawa, anak-anak, pemuda, pemudi, dan orang tua, semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi genting itu, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio, meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta, karena ultimatum itu ditunjukkan kepada republik yang baru berdiri. Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya, Gubernur Suryo kembali berpidato dan minta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. 10 November tahun 45 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih nunggu. Akhirnya ada kabar. Kira-kira pukul 9 WIB lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi ada penembakan yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pakaian yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata menyatakan terornya. Segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada saat itu. Pemerintahan, rakyat, tentara, melembur jadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban, saat itulah gelar pahlawan layak diselamat. Selamat Hari Pahlawan. Nah teman-teman, itu dia sejarah dari Hari Pahlawan yang selalu kita peringati pada tanggal 10 November 2020. Sampai jumpa lagi teman-teman. Pahlawan? Siapa itu pahlawan? Yang telah gugur untuk tanah air ini? Atau pahlawan tanpa tanda jasa? Kan hanya itu. Pahlawan adalah mereka yang mengorbankan kenyamanannya untuk mereka yang membutuhkan. Tengoklah sejarahmu.
Hai generasi penerus, singkirkan rasa kagummu itu dan banggamu itu. Sadarlah, sadar. Mereka tidak butuh monumen, mereka tidak butuh peringatan. Yang mereka butuhkan adalah kamu yang penerus bangsa ini. Ayo generasi menerus, bangkitlah. Bangun dari tidur panjangmu. Teruskanlah perjuangan mereka. Perjuangan kita belum selesai dan kita pasti bisa. Pahlawan bukan gelar, tetapi aksi nyata. Jadilah pahlawan dengan cara sendiri.